Selamat pagi adik-adik. Tetap semangat. Kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal berapa Kak Eta? 26 September. Waduh, tetap semangat. Kita akan mulai ibadah ini. Nah Kak Eta, kita harus apa dulu ya? Kita mau saat teduh dulu. Mari adik-adik, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita akan nyanyi BAIK Baik medley dengan dalam dan lebar. Ya. BAIK Baik, BAIK Baik. Saya mau turut Tuhan Yesus. BAIK Baik. Dalam dan lebar kasih Yesus. Dalam dan lebar kasih Yesus. Dalam dan lebar. Adik-adik, kita mau memulai dengan doa pembuka. Siapa ya adiknya Kak Wempi? Oh iya, Adik Quincy. Adik Quincy akan berdoa untuk kita. Ya? Oke. Adik Quincy, silakan. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami hari ini. Sama-sama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbagi padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, kita mau baca nats pembimbing. Siapkan Alkitabnya ya. Nats pembimbing kita dari Yakobus 4 ayat 7. Ya, adik-adik. Adik Bastian akan membacanya. Jadi adik-adik bersiap untuk mendengarkannya. Yuk, Adik Bastian. Yakobus 4 ayat 7. Karena itulah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terima kasih Adik Bastian sudah membacakan nas pembimbing untuk kita semua. Nah adik-adik, dari Yakobus 4 ayat yang ke-7, Tuhan ingin memberikan kepada kita sesuatu hal yang begitu indah, khususnya kepada adik-adik. Adik-adik merupakan generasi emas, generasi penerus, ya, anak bangsa. Jadi adik-adik harus tetap mendapat ajaran, nasihat, dan mendengarkan firman Tuhan. Dengan itu adik-adik akan tahu bahwa Tuhan itu baik kepada adik-adik. Nah, dengan hukum-hukumnya, dengan firman-Nya yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, maka kita harus mengamalkannya dalam ketaatan dan dengan kesetiaan hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, khususnya pada saat-saat ini, dalam pandemi ini, kita tetap diberikan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
adik-adik, kita mau berdoa yang dibawakan oleh Adik Russell ya akan membawakan kita untuk berdoa sebelum cerita dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sekarang kami ingin mendengar renungan firman-Mu melalui Kakak Layan. Tuhan berkati kami untuk dapat mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau membaca Alkitab dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13 yang dibawakan oleh Adik Karin, Adik Oksel, Adik Ian, Adik Haikal, dan Adik Madeline. Ya, kita dengarkan semuanya. Ulangan 4 ayat 1 dan 2. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan kepadamu. 3-5. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketepatan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah api-api. Suara kata-kata kamu dengar,
Tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik. Cerita minggu ini Kaita akan bercerita tentang Musa yang akan menerima 10 perintah Allah. Tapi adik-adik, Kaita cerita tidak sendirian loh. Kaita akan ditemani oleh Hai, selamat hari Minggu. Kaita. Ya. Aku Panpan. Selamat hari Minggu, Pan-Pan. Selamat hari Minggu, Kaita. Aku Poni. Oke, Poni. Kaita masih ingat aku kan? Oh iya dong, kamu kok cantik ya warnanya pink. Oh, terima kasih. Adik-adik, ini siapa yang baru datang terlambat? Ini loh, Cancan emang selalu telat. Cancan, kenapa kamu datang terlambat? Iya Kaita, aku minta maaf ya Kak, aku bangunnya kesiangan. Cancan. Kan hari ini bisa kesiangan. Iya. Kamu semalam tidur jam berapa? Kok terlambat datang? Aku tidur malam Kak. Begadang ya, begadang. Nggak boleh tahu Cancan, nggak boleh. Iya, aku minta maaf ya teman-teman dan Kak Ita. Coba, ini untuk teman kamu yang terlambat, hukumannya apa? Apa ya Kaita ya? Oh, ini aja Kak. Apa? Duduk sambil membuat tulisan yang banyak sekali. Atau berdiri di depan kelas? Oh iya, bisa juga Kak berdiri. Katanya Cancan maunya gimana? Ya. Cancan mau menulis di buku Aku Berjanji Tidak Akan Datang Terlambat Lagi atau mau berdiri di depan kelas? Iya Kak Ita, aku mau menulis aja deh sebagai hukumannya. Kaita. Ya. Aku sekarang ini dong mau denger cerita. Oh ya, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan cerita minggu ini. Semuanya duduk yang manis. Ya. Adik-adik, cerita minggu ini adalah tentang bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Mereka dalam perjalanan menuju ke negeri Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Adik-adik tahu nggak ya negeri Kanaan itu seperti apa? Apakah lebih subur dibandingkan tanah Mesir atau seperti apa ya? Adik-adik, negeri Kanaan yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang akan didiami oleh bangsa Israel dan keturunannya. Ketika bangsa Israel sampai di padang Gunung Sinai, di sana mereka beristirahat. Lalu Musa naik ke kaki Gunung Sinai. Musa melihat ada cahaya yang sangat menyilaukan matanya, yang membuat Musa tersungkur atau berlutut karena Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan Musa mendengarkan perkataan Tuhan yang menyatakan agar bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada mereka, sehingga bangsa Israel dapat hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka. Lalu Tuhan Allah memberikan kepada Musa ke-10 perintah Allah yang tertulis dalam 2 loh batu. 10 perintah Allah itu adalah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga atau jangan menyembah patung.
Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8. Jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu atau jangan berbohong. 10. Jangan mengingini barang milik sesamamu. Nah, adik-adik, kita semua sebagai anak-anaknya, adik-adik layan, kakak-kakak pelayan, dan juga para orang tua harus setia dan taat melakukan segala perintahnya, berpegang pada perintah Tuhan Allah Israel yang disampaikan kepada mereka. Adik-adik telah mendengarkan cerita tentang Nabi Musa yang diberi perintah oleh Allah, 10 perintah Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel. 10 firman itu juga adik-adik diterapkan Tante Mahda kepada anak-anak Tante Mahda, cucu-cucu, dan juga kepada anak sekolah minggu Tante Mahda. Ya, Tante Magda, kita juga mengucapkan terima kasih. Tante mengajarkan itu semua kepada Kaita. Dan Kaita juga tidak lupa mengajarkannya kepada anak-anak Kaita, termasuk kepada kakak layan, rekan sepelayan Kaita, yaitu Kak Kariska. Iya, Kariska juga makasih sama Oma Magda, sama Kaita telah diajarkan firman Tuhan, terutama tentang 10 perintah Allah ini loh adik-adik. Dan tentunya Kariska juga akan mengajarkannya kepada adik-adik di sekolah minggu, Kaita, Oma. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, setelah kita mendengar cerita, kita akan meresponnya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakta, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jangan lupa, kita akan memberikan, dimasukkan ke dalam celengan atau di tabungan adik-adik di rumah masing-masing. Ya, Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. pada orang tak punya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri,
Adik-adik, siapkan tangannya untuk berdoa dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Kaiden, adik Lana, adik Patricia, adik Jericho. Mari kita satu di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ada COVID-19. Tuhan, jauhkan kami dari COVID-19 agar kami bisa sehat selalu. Tuhan, hancurkan COVID-19 itu agar kami bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas seperti semula. Tuhan juga berkatilah tim medis yang sedang merawat orang yang kena COVID-19. Tuhan, tolong berikan kekuatan dan semangat untuk mereka. Tuhan, juga berkatilah orang yang sedang kena COVID-19. Tuhan, berkatilah mereka biar bisa sembuh dan pulih kembali seperti semula. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati juga untuk sekolah kami yang masih melakukan proses pembelajaran jarak jauh, biarlah kami tetap bisa belajar secara efektif walaupun harus belajar di rumah. Berkati juga papa, mama, dan para guru yang membantu kami untuk belajar agar kami bisa menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Inilah doa kami, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi gereja, para pendeta, presbiter, dan kakak-kakak layan. Berkati hidup mereka, kesehatan, pelayanan, dan apapun yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Berikan mereka sukacita yang berlimpah dalam melayani selama pandemi ini, dan cukupkanlah segala keperluan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa ini agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Engkau kehendaki. Dan sertailah bangsa ini agar dapat melewati pandemi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang telah kami naikkan, kiranya Tuhan mendengarkannya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya itu juga Tuhan berkati. Dengarlah doa kami ini, ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
sudah dengar cerita hari ini? Ayo, tentang apa? Betul, tentang 10 perintah Allah. Nah, Tuhan Allah memberikan perintah tersebut supaya kita semua bisa mengikuti kemudian melakukan perintah Allah itu supaya semua menjadi anak yang baik, termasuk kakak juga. Nah, adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas pada Minggu 26 September 2021. Quincy, terima kasih untuk doa pembukaan. Bastian juga yang sudah membacakan nats pembimbing dari Yakobus 4 ayat 7. Kemudian Russell yang sudah berdoa sebelum cerita. Kemudian teman-teman kalian yang membacakan Alkitab dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ada Karin, ada Oxel, ada Ian, ada Heikel dan ada Madeline. Kemudian yang sudah membawakan doa syafaat ada Patricia, Kaiden, Lana, Jericho yang sudah bertugas. Terima kasih sekali lagi adik-adik untuk pelayanannya. Nah, adik-adik, pada Minggu tanggal 26 September jam 15.30, adik-adik yang mau mengikuti HUT ke-62 Pelkat PAGPIB yang diadakan PA Mupel Jakarta Selatan bisa mengikuti dengan cara klik link Zoom yang sudah disebarkan di WAG masing-masing. Adik-adik, siapa yang dapat goodie bag waktu acara HUT Pelkat PAGPIB kemarin? Siapa yang belum? Aku belum dapat, Kak. Nah, mau tahu rahasianya? Gampang adik-adik. Yang penting adik-adik selalu mengerjakan aktivitas, mengirimkan aktivitas, dan satu lagi, adik-adik terlibat aktif di dalam pelayanan IHMPA GPIB Efata. Ya adik-adik, supaya nih catat pada saat Natal Pelkat PA nanti adik-adik juga bisa mendapatkan goodie bag tersebut. Pastinya seru adik-adik dan isinya makin mantep-mantep. Oke adik-adik, sekarang kita akan lihat penjelasan aktivitas. Kemudian adik-adik bisa menyaksikan aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan. Terima kasih. Halo adik-adik, kita lihat yuk aktivitas tanggal 26 September 2021. Bagian pertama, beri warna yang bagus dan rapi, gambar saat Nabi Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dengan baik kan? Pasti bisa mengerjakan bagian kedua ini. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum keberapakah? Tuliskan dalam loh batu yang tersedia. Ke-1, kedua, ketiga, atau keberapa? Yang terakhir, ada 7 perbuatan yang melanggar perintah Allah. Tolong adik-adik tuliskan di kotak yang tersedia di bawah perbuatan tersebut, hukum Allah manakah yang telah dilanggar. Selamat mengerjakan.
Nah, adik-adik, kita hampir di ujung daripada ibadah kita. Ini kita akan bernyanyi dari lagu penutup dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lingkungan, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinar terang, dirimu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita sudah selesai. Kita akan berdoa menutupi akan ibadah kita pada hari ini. Mari, dengan sikap berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Biarlah Tuhan saja memberkati kami, dan biarlah pada minggu depan kami boleh kembali bersama-sama untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada acara-acara IMPA. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami tetap semangat melakukan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Ampun segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.